Oke, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Satrio Pribadi Pawai dengan NIM 14123056. Di sini saya akan menjelaskan sedikit PPT saya mengenai mata kuliah analisis produktivitas, yaitu model pengukuran produktivitas dengan pendekatan Moodle. Oke, yang pertama itu yang pertama ada latar belakang, yaitu produktivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan karena berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola sumber daya. Diperlukan metode pengukuran yang tepat, salah satunya adalah pendekatan Mundell. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengetahui perubahan produktivitas serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja operasional secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu itu ada 3. Pertama, menghitung indeks produktivitas dalam kurung IP untuk setiap input. Dan kedua yaitu membandingkan produktivitas antara periode dasar dan periode pengukuran. Yang ketiga, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya itu metode yang digunakan, yaitu metode pendekatan Mundell, yaitu rumusnya IP sama dengan dalam kurung AOMP per RIMP tutup kurung per AOBP per RIBP dikali 100. Interpretasi IP lebih dari produktivitas meningkat. Kalau IP kurang dari 100 yaitu produktivitas menurun. Selanjutnya ada data output dan input. Yang pertama itu kita output, yaitu kita masukkan nomor 1 banyaknya output, yaitu di deskripsinya banyaknya output, dan di periode dasarnya ada 1500 AOBP, terus periode 2 yang diukur yaitu 2100 AOMP, dan kita masukkan di input. Input yaitu ada 2 sampai 10. Deskripsinya yaitu jam tenaga kerja langsung jam 2500 RIBP, terus di periode kedua ada 4200 RIMP. Dan selanjutnya ongkos tenaga kerja langsung, penyusutan, nilai buku, ongkos total langsung, material yang digunakan, biaya overhead pabrik, dan 11.000 RIBP. Terus di periode kedua dia 15.500 RIMP. Dan selanjutnya kita memasuki hasil perhitungan IP. Itu sini ada A sampai I. Di deskripsi IP itu ada IP tenaga kerja, IP ongkos tenaga kerja langsung, IP penyusutan modal, nilai buku modal, ongkos total langsung, ongkos total keseluruhan, energi, material, dan biaya overhead pabrik. Dengan nilai yang pertama macam tenaga kerja 83,33, terus tenaga langsung 117,89, penyusutan modal 106,67, modal 84,74, dan selanjutnya biaya overhead pabrik 99,35. Selanjutnya ada perubahan IP, yaitu di deskripsi ada 9, satunya nggak ada ya. Sama seperti sebelumnya, IP tenaga kerja semuanya sama, tapi sini perubahannya IP. Perubahan IP yaitu tenaga kerja di min 16,67,
menunjukkan di ongkos tenaga kerja langsung 17,89. Dan seterusnya penjelasannya yaitu penurunan IP sebesar 16,67%, sedangkan ongkos tenaga kerja langsung itu meningkat menjadi 17,89%. Selanjutnya, analisis. Sebagian besar variabel menunjukkan adanya peningkatan produktivitas. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mampu meningkatkan output dengan penggunaan input yang lebih efisien dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa variabel yang mengalami penurunan produktivitas. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena menunjukkan adanya pengguna input yang belum optimal dan berpotensi menurunkan efisiensi secara keseluruhan. Slide terakhir yaitu ada kesimpulan yaitu produktivitas pada periode 2 mengalami peningkatan dibandingkan periode 1 yang ditunjukkan oleh sebagian besar nilai indeks produktivitas atau IP di atas 100. Namun, masih terdapat beberapa variabel yang mengalami penurunan. Meskipun kinerja produktivitas sudah cukup baik, tetap diperlukan evaluasi dan perbaikan agar hasil dapat lebih optimal di periode berikutnya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Fandi Satrio, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.